Pada video yang lalu, yaitu video episode MS 2024 nomor 4, saya membuat suatu sayembara bagi mereka yang berhasil menemukan kata ikhtilafan. Yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai yang ke-20. Bagi mereka yang menemukannya, akan saya beri hadiah 5 juta untuk ikhtilafan kedua, dan 1 juta untuk ikhtilafan ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai seterusnya sehingga total adalah 23 juta. Sampai ke 20 lah. Kalau Anda mengalami kesulitan, silahkan tulis kesulitan tersebut di kolom komentar. Jadi kalau Anda mengalami kesulitan untuk menemukan kata ikhtilafan di dalam Quran, silahkan tulis di dalam komentar apa kesulitan Anda. Dan juga kalau Anda belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Hai, salam sehat sampai 130 tahun dan mati masuk surga. Pada video yang lalu, yaitu episode MS 2024 nomor 4, kita telah memilah-milah kitab-kitab yang dikatakan orang sebagai wahyu Tuhan dan kitab yang mengaku dirinya sebagai wahyu Tuhan. Orang boleh saja mengatakan bahwa kitab apa saja sebagai wahyu Tuhan. Bahkan buku Petroleum Engineering Handbook sebagai wahyu Tuhan. Tetapi kalau pengarangnya tidak mengklaim bahwa dia Tuhan atau buku itu dari Tuhan, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa buku itu dari Tuhan. Jadi buku ini, ya, Empire of Death, pengarangnya adalah Bill Bonner dan Addison Wiggin. Kita tidak bisa mengatakan bahwa ini berasal dari Tuhan atau ini wahyu Tuhan. Kenapa? Pengarangnya tidak mengatakan demikian. Dan pengarangnya bukan Tuhan. Di sini tidak disebut Tuhan. Bill Bonner namanya. Dan Addison Wiggin. Makanya dalam seleksi pertama, buku-buku semacam ini itu sudah kita singkirkan. Tidak lagi kita masukkan dalam list yang pendek untuk analisa berikutnya. Di antara buku-buku yang ada, yang lolos hanya satu, Quran. Tetapi itu harus kita teliti lebih lanjut lagi, apakah Quran itu betul-betul firman Tuhan atau bukan? Atau hanya firman Tuhan yang dikutip oleh orang lain. Atau dalam hal ini Nabi Muhammad, dan kemudian Nabi Muhammad oleh si A, si B, si C, dan seterusnya. Kita akan cek Quran ini secara lebih detail. Bagi saya, yang saya maksud dengan Quran adalah Quran yang ada di rak buku saya. Saya tidak mau berbicara dengan Quran yang ada di Universitas Birmingham atau manuskrip Sana'a atau yang mana yang saya tidak punya akses. Itu tidak praktikal. Nggak ada nilai-nilai praktisnya. Jadi kalau Anda mengatakan Quran, itu adalah Quran yang ada di rak buku Anda. Dalam hal ini untuk saya adalah Quran yang ada di rak buku saya. Terjemahan Yusuf Ali, cetakan tahun 74 atau 75, lupa saya. Karena inilah yang accessible untuk saya, bisa saya baca. Jadi yang saya mau nilai adalah Quran yang ada di rak buku saya. Apakah ini asli atau tidak, saya tidak terlalu peduli. Karena walaupun tidak asli, tapi kalau benar, nggak apa-apa. Cara ini penting karena banyak orang meragukan apakah Quran itu asli atau tidak. Para ulama memang mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis katanya. Para penghafal Quran kuat memorinya, sanadnya, rantai transmisinya kuat sehingga keasliannya terjamin. Itu 2 argumen, ya, 3 argumen lah, ya. Jadi 3 argumen itu
sering disodorkan untuk mengatakan bahwa keaslian Quran itu terjaga. Itu adalah asumsi. Daripada repot-repot gitu, udah cek aja yang ada di meja kita. Cek aja yang ada di rak buku kita. Itu dicek gitu loh, langsung. Nggak beating around the bush. Bisa nggak kita ngecek kayak begitu? Gini ya, kalau itu memang firman Tuhan, Tuhan tuh sudah mikirkan bahwa ada orang yang ragu kayak saya gini, yang skeptis kayak saya gini ya. Misalnya saya nggak percaya Nabi Muhammad apa bisa emang Nabi Muhammad bisa nggak bisa baca tulis. Saya kan boleh dong ragu gitu. Ya. Pada kenyataannya, misalnya dalam suatu riwayat ya Hudaibiyah itu kalau perjanjian Hudaibiyah, Nabi Muhammad tuh nunjukkan ini dicoret, dia menyoret beberapa kata itu dicoret nggak ada. Muhammad Rasulullah itu orang Quraisy tidak setuju, minta dicoret, dia coret, Nabi Muhammad coret, ganti Muhammad bin Abdullah. Ada satu lagi kata Bismillahirrahmanirrahim, itu juga orang Quraisy, orang kafir Quraisy minta dicoret, itu dicoret sama dia cerat gitu, ganti sama yang lain. Itu menunjukkan bahwa dia tahu baca tulis gitu loh. Keraguan bahwa Nabi Muhammad itu tidak bisa baca tulis itu juga ada. Dia pedagang. Bagaimana dia membuat suatu perjanjian? Perjanjian dagang itu bagaimana? Kalau dia nggak bisa baca tulis loh ya. Ya kan? Terus penghafal Quran memorinya kuat. Apa buktinya? Itu cuma cerita. Terus sanatnya atau rantai transmisi pemberitaannya itu kuat. Apa buktinya? Nggak ada. Oleh sebab itu ya udah, kenapa nggak pakai yang ada sekarang? Jadi ya kalau kita mengatakan bahwa ini Quran asli, ya kita lihat itu yang asli. Kalau Tuhan memang betul-betul super being, ya, entity yang betul-betul super, yang sama seperti yang bikin manusia, yang menciptakan manusia. Manusia itu kompleks banget. Kita mengharapkan ciptaannya juga sekompleks manusia juga gitu loh. Semua udah dipikirin. Termasuk orang-orang yang meragukan kayak saya, yang skeptis seperti saya ini harus dipikirkan juga. Gimana cara meyakinkan orang yang skeptis seperti saya? Oke, itu aja. Jadi kita akan lihat Qurannya dengan asumsi bahwa Tuhan itu entity yang super. Sehingga kompleksitas Quran itu sama kompleksitas badan kita itu sama. Untuk orang-orang yang skeptis seperti saya ini, ya, biasanya argumen yang disodorkan ustadz tradisional dan ulama tradisional itu sifatnya necessary, tidak sufficient. Oleh sebab itu masih bisa aja dibantah, tidak meyakinkan, kan nggak cukup. Argumennya itu tidak argumen yang cukup, selalu bisa dibantah. Oleh sebab itu kita akan menggunakan cara lain, yaitu dengan proof by exhaustion atau menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan lain. Ada beberapa hipotesa ya tentang asal usul Quran. Pertama adalah berasal dari Tuhan sesuai dengan klaimnya. Jadi Quran mengklaim dia berasal dari Tuhan. Bahkan kalau Anda baca surat Al-Qiyamah, ya, itu dikatakan kata per kata dan cara membacanya, susunan kata, huruf, dan cara membacanya itu hak Tuhan, tanggung jawab Tuhan. Itu di surat Al-Qiyamah. Kalau Anda baca lagi. Tapi satu lagi, di dalam terjemahan bahasa Indonesia itu tidak nampak. Jadi kita harus membaca dalam terjemahan bahasa lain. Bahasa Inggris misalnya. Baru kelihatan. Atau kalau Anda jago linguistik Arab, itu ya silahkan. Mungkin Anda bisa tahu itu. Tapi jujur aja, saya tidak bisa berbahasa Arab. Tetapi saya bisa pakai Google untuk menerjemahkan bahasa Arab. Yang kedua, Quran itu buatan manusia. Ya. Dalam arti kata, hasil jiplak, plagiat, atau ngarang sambil ngisep ganja gitu, bisa juga seperti itu. Atau ada orang gila ngarang buku. Atau penipu. Dia plagiat dari mana? Dari Bible atau dari mana? Terus kemudian dia bilang, ini dari Tuhan. Bisa aja. Yang ketiga dari alien. Atau mungkin dari setan. Atau dari whatever gitu ya. Setan bisa juga.
Dan dari 3 hipotesa itu, nanti kita cari hipotesa yang bisa bertahan dari screening falsifikasi. Dan mana yang berhasil lolos dari tes falsification, itulah yang kita terima sebagai hipotesa yang benar. Oke, saya mulai dari yang ketiga dulu, bahwa Quran berasal dari alien. Selama ini kita tidak pernah melihat adanya alien, jadinya ya alien, jadi itu nonsens lah. Kecuali nanti kalau ada alien, terus nanti kita baru selidiki lagi. Yang kedua itu berasal dari setan. Misalnya ada setan gitu, atau jin, atau apa, whatever gitu ya. Ada satu ayat dari Quran yang mengatakan sebelum kamu membaca Quran, kamu harus baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Jadi kalau Quran itu berasal dari raja setan, ya, itu masa pembacanya disuruh, kamu berlindung sono pada Tuhan, ya, supaya aku digebukin gitu. Jadi kita minta Tuhan itu ngegebukin pengarang si setan itu. Jadi yang ngarang buku, seandainya itu buku itu dari setan, kita minta setan itu digebukin. Lah, gendeng gitu namanya. Yang pengarang kayak gitu pengarang gendeng. Enggak lah, ya. Oke? Jadi nomor 3 itu kita bisa singkirkan lah. Sekarang nomor 2, itu dari manusia yang paling mungkin itu adalah hasil jiplakan. Kalau dia ngarang, dia harus tahu sumbernya dari mana. Orang mengarang sesuatu itu harus berdasarkan pengalaman. Pengalaman dia ya, apakah dia boleh baca atau dari pengalaman pribadi. Dan satu lagi, karangan manusia itu cenderung untuk tidak konsisten. Jadi kalau ada ayat di dalam Quran yang mengatakan bahwa kalau buku ini bukan dari Tuhan, maka akan kamu jumpai ketidakkonsistenan, itu akan mukul balik gitu. Karena apa? Dia akan jumpai ketidakkonsistenan gitu. Itu memberikan jalan, ayat itu memberikan jalan untuk mencari kelemahan daripada Quran itu sendiri. Itu akan memudahkan Anda membuktikan bahwa itu bukan dari Tuhan. Nanti kita akan lanjutkan lebih detail mengenai ayat itu. Banyak kisah, cerita-cerita di Quran yang mirip dengan yang ada di Bible. Kisah Ibrahim, kisah Yusuf, kisah Jesus atau Nabi Isa alaihissalam, ya, dan kisah-kisah lain. Kisah Nabi Musa juga, tetapi tidak sama persis. Kita bisa mengatakan bahwa Quran itu menjiplak Bible. Tetapi bisa juga kita mengatakan bahwa Bible dan Quran mempunyai asal yang sama, yaitu dari Tuhan. Jadi ada dua kemungkinan gitu loh. Bukan satu bahwa otomatis bahwa Quran itu jiplak dari Bible. Karena Bible lebih tua daripada Quran. Itu tidak harus seperti itu. Mungkin saja asalnya sama. Jadi ada dua hipotesa. Satu, Quran menjiplak Bible. Yang kedua, Bible dan Quran berasal dari sumber yang sama. Setidaknya di Quran disebutkan bahwa Bible itu juga asalnya dari Tuhan. Itu yang menarik buat saya, bahwa Quran setuju dengan hipotesa yang kedua, yaitu Quran dan Injil dan juga Taurat berasal dari sumber yang sama. Menarik itu. Ada satu hal yang pasti, bahwa kalau kita menjiplak dari suatu buku, jadi buku B menjiplak daripada buku A, maka buku B akan terdapat kesalahan yang sama dengan buku A. Hal-hal yang salah di buku A itu akan terbawa ke buku B. Artinya apa? Kesalahan yang ada di Bible itu akan terbawa di Quran. Oke, kita akan melihat pada kronologi tentang penciptaan manusia. Itu Anda bisa lihat di buku Genesis chapter 1, bab 1 ya, yang bercerita tentang penciptaan alam secara kronologis. Berurutan sampai ayat 27. Jadi dari ayat 1 sampai ayat 27.
disebutkan bahwa penciptaan Adam sebagai manusia pertama. Anda bisa lihat di situ bahwa Adam adalah manusia pertama di dalam buku Genesis bab 1. Anda juga bisa lihat di Genesis bab 2 ayat 5. Satu hal tentang Quran. Quran tidak pernah menyebutkan manusia pertama. Awalun insan, awalun nas, awalun whatever. Manusia pertama itu tidak pernah disebutkan, tidak ada. Yang ada Nabi Adam sebagai bapak manusia. Bani Adam. Manusia itu adalah Bani Adam, keturunan Adam. Tidak berarti bahwa Adam itu manusia pertama. Bisa juga dulunya banyak manusia, hanya yang tersisa saat ini adalah keturunan Adam. Itu bisa seperti itu. Saya akan ambil contoh suatu patrilinear yang cukup besar di dunia, yaitu apa? Keturunan Genghis Khan. 0,5% daripada penduduk dunia itu adalah keturunan Genghis Khan. Padahal Genghis Khan itu hidup 800 tahun yang lalu. Belum lama dibandingkan dengan 300.000 tahun yang lalu. Diperkirakan Adam itu hidup sekitar 300.000 tahun yang lalu. Jadi bisa saja keturunan Adam itu yang berhasil survive pada saat ini. Nah, Genghis Khan aja 800 tahun yang lalu aja bisa ada sekitar 5% daripada penduduk dunia, keturunan dia. Tidak ada awalun insan di Quran. Kalau ulama mengatakan Adam itu manusia pertama, ya, itu adalah tafsir. Bukan kata Quran, itu kata penafsir Quran. Itu harus dibedakan antara kata penafsir Quran dan kata Quran. Penafsir Quran bisa salah. Dan itu sering. Kalau Anda terus mengikuti channel ini, kita bisa bahas kesalahan-kesalahan tafsir. Kita sebut dengan tafsir-tafsir Israiliyat. Artinya apa? Penafsir itu melihat Bible, terus kemudian dia mentafsirkan Quran sesuai dengan Bible. Taurat maksud saya. Bahkan di Quran itu ada indikasi Nabi Adam itu juga bukan khalifah pertama. Jadi bukan lagi manusia pertama, tetapi bukan khalifah pertama juga. Itu kita bisa lihat di Quran Al-Baqarah ayat 30. Di situ malaikat bertanya kepada Tuhan, "Ya Tuhan, kenapa engkau mau menciptakan khalifah yang suka membuat pertumpahan darah di bumi?" Bagaimana malaikat tahu bahwa khalifah itu suka menumpahkan darah di bumi kalau sebelumnya tidak ada khalifah yang dia lihat begitu? Iya kan? Jadi Adam pun bukan khalifah pertama. Make sense. Artinya kalau ada berargumen bahwa Adam itu khalifah pertama, bukan. Pemahaman bahwa Nabi Adam itu khalifah pertama itu bisa difalsifikasi dengan pertanyaan si malaikat tadi. Gitu. Kok malaikat tahu gitu kan? Iya. Bahkan ada ayat yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari seorang yang satu, individu yang satu, yaitu nafsin wahidatin. Kata itu sering ditafsirkan sebagai Adam. Jadi setelah kata itu nafsin wahidatin itu di dalam kurung Adam. Itu juga tafsir. Dan tafsir itu belum tentu benar. Karena struktur kata nafsin wahidatin itu feminin, bukan maskulin. Jadi nggak mungkin Adam gitu loh. Jadi pemilihan kata yang demikian. Oke, anyway, dari penelitian DNA ya, ada yang disebut dengan Y Adam chromosome. Jadi kromosom Y daripada Adam itu berasal kira-kira munculnya itu antara 300.000 sampai 150.000 tahun yang lalu. Sedangkan mitochondrial Eve atau Hawa juga antara 300 sampai 200.000 tahun yang lalu. Kalau Y kromosom itu adalah patrilinear, ya, sedangkan mitochondrial DNA itu dari matrilinear. Kemungkinan mereka hidup dalam era yang sama, tapi juga kemungkinan tidak. Karena ketidakpastian rentang waktu itu masih terlalu lebar. Jadi ada kemungkinan juga Adam dan Hawa hidup dalam
era yang berbeda. Tapi anyway, itu cerita lain lah. Ada hal lain pada kitab Genesis chapter 2, itu bahwa Adam itu diciptakan lebih dulu daripada hewan. Itu ayat 5 sampai ayat 19 Anda bisa baca kalau baca Bible kalau Anda mau. Hasil arkeologi ya, menunjukkan bahwa hewan itu ada di bumi jauh sebelum Adam. Seperti dinosaurus, T-Rex, segala macam itu ada sebelum ada Homo sapiens. Homo sapiens itu baru 300.000 tahun yang lalu. Oke, nggak usah Homo sapiens lah. Homo erectus, 2 juta tahun, 1,9 juta tahun yang lalu misalnya. Itu masih jauh lebih muda dibandingkan dengan T-Rex, dinosaurus-dinosaurus yang itu jauh lebih lama. Jadi ada ketidakkonsistenan di dalam penemuan arkeologi dengan apa yang diceritakan di Bible. Sedangkan di Quran disebutkan bahwa tentang penciptaan Adam itu, Adam disuruh menyebutkan nama-nama benda. Bukan tidak mungkin itu juga nama hewan. Tidak ada indikasi bahwa Adam itu diciptakan sebelum hewan-hewan diciptakan di Quran, itu nggak ada seperti itu. Kisah berikutnya adalah mengenai tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah. Versi Bible itu bisa dilihat pada Exodus pasal 14. Disebutkan di situ bahwa Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Ini agak berbeda dengan di Quran, bahwa di Quran Fir'aun tidak tenggelam di laut, tetapi di pinggiran laut, di tepi laut. Dan itu disaksikan oleh Musa dan pengikutnya. Dia tenggelamnya di tepi laut. Kata yang digunakan adalah yam, bukan bahar. Yam itu artinya tepian sungai bisa, tepi laut bisa. Jadi yam itu adalah perairan di dekat pantai, tidak jauh dari pantai, tepian pantai atau tepian laut. Kata yam itu digunakan di surat Al-Baqarah ayat 50 dan surat Taha antara 76 dan 77. Anda bisa lihat. Kata yam juga digunakan pada surat Taha ayat 39 dalam konteks ibu Nabi Musa disuruh menghanyutkan peti yang berisi Nabi Musa bayi di Yam. Dan arus Yam itu akan membawanya ke tepian lain. Ada lagi yang menarik, bahwa badan Fir'aun diselamatkan untuk pelajaran di masa yang akan datang. Jadi kata yang digunakan di situ adalah badan, bukan jasad. Badan itu dari bahasa Arab. Demikian pula jasad. Yang meliputi daerah sini, atau mungkin kepala juga, ya, itu adalah badan. Kalau jasad keseluruhan. Jadi jasad itu adalah orang yang sudah kehilangan rohnya atau nyawanya. Sedangkan badan itu kira-kira ya sampai seginilah, tidak termasuk kaki dan tangan. Ini adalah suatu kata yang spesifik lagi yang digunakan di Quran tentang Fir'aun. Ada terjemahan dalam bahasa Indonesia yang menyebutkan jasad, padahal tulisannya dalam teks Arabnya adalah badan, bukan jasad. Secara linguistik, jasad dan badan itu berbeda. Jasad itu adalah orang yang sudah kehilangan nyawanya, sedangkan badan itu adalah bagian tubuh yang penting. Bagian segini kira-kira, badan lah, badan manusia. Itu sudah diadopsi dalam bahasa Indonesia. Jadi ada kemungkinan Fir'aun itu sudah dimakan buaya atau apa, yang tersisa hanyalah badannya. Bukan keseluruhan dari jasadnya, tetapi hanya badannya saja yang tersisa. Jadi penterjemah Quran dalam bahasa Indonesia ini kelihatannya tidak jeli. Tanya deh kepada orang yang bisa bahasa Arab secara linguistik, jago dalam bahasa Arab, apa perbedaan antara jasad dengan badan. Mengenai penggunaan kata yang sangat spesifik, ada lagi yang menarik, yaitu nama raja-raja Mesir. Fakta arkeologi, di mana catatan-catatan mengenai gelar Fir'aun itu ada, menunjukkan bahwa gelar Fir'aun untuk raja-raja Mesir itu hanya digunakan pada tahun sekitar 1540 sampai 1080 sebelum Masehi. Itu adalah pada zaman dinasti ke-18 dan 20. Sebelum dan sesudahnya tidak ada gelar Fir'aun.
Sebelum dan sesudah itu hanya disebut raja saja. Nah, di dalam Quran, ya, gelar Fir'aun atau kata Fir'aun itu hanya digunakan untuk raja pada masa Nabi Musa. Sedangkan pada masa Nabi Yusuf itu digunakan Al-Malik atau raja. Ada perbedaan yang sepele, ya, tetapi akurat. Kalau kita lihat dalam surat Yusuf ayat 43, 50 dan 54, di situ disebutkan Al-Malik. Bukan Fir'aun, Al-Malik untuk raja. Walaupun dalam kisah Nabi Yusuf ada juga yang disebut dengan Al-Aziz. Itu kalau di dalam Bible disebut Potifar. Potifar itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab itu adalah Al-Aziz. Itu suatu jabatan di dalam kerajaan Mesir. Kalau kita lihat lagi dalam Bible, semua raja Mesir disebut Farao atau Fir'aun. Itu Anda bisa lihat di Genesis 41. Jadi Genesis bab 41 dan juga di zaman Nabi Ibrahim. Anda juga bisa lihat di Genesis pasal 12. Di situ disebutkan Fir'aun dua-duanya. Silahkan lihat. Jadi tidak mungkin Quran itu menyontek dari Bible. Sekali lagi, suatu buku hasil jiplakan itu akan membawa kesalahan-kesalahan atau ketidakakuratan yang ada di buku yang dijiplak. Sedangkan ini terbalik, justru Quran lebih akurat daripada Bible. Jadi pilihan kita hanya ada satu. Quran dan Bible itu berasal dari sumber yang sama, yaitu Tuhan. Bahkan Quran memberi jalan untuk memfalsifikasi bahwa dirinya berasal dari Tuhan dengan jalan silakan Anda membuat sesuatu yang sama. Satu surah saja yang sama seperti Quran. Melihat penggunaan yang demikian akurat, kemungkinan besar akan sulit sekali untuk membuat tandingan Quran satu surat saja. Ini belum lagi kalau Anda melihat beberapa ayat di Quran, ya, ambil contoh saja tentang pertemuan dua air, yang satu segar dan bisa diminum, dan yang satu lagi asin dan pahit. Ada kata-kata pahit di situ. Kalau Anda minum air laut, tidak ada rasa pahit kelihatannya. Tetapi kalau air laut itu Anda uapkan, tersisa sedikit saja, buang garamnya, dan air itu menjadi pahit. Air laut mengandung apa yang disebut dengan magnesium sulfat. Air sisa penguapan dalam produksi garam itu disebut bittern. Bahasa Inggrisnya bittern. Itu rasanya pahit karena dia bitter. Bitter itu artinya pahit. Mengandung magnesium sulfat. Kalau melihat detail seperti itu, kemungkinan bahwa Quran itu buatan manusia itu menjadi kecil lagi. Apalagi dia sebut ada batas antara dua air tersebut, antara yang asin dan yang tawar. Di dalam ilmu teknik kimia ada yang disebut dengan transport fenomena. Di dalam transport fenomena itu ada suatu yang disebut boundary layer theory, teori boundary layer. Persamaannya itu tidak bisa diselesaikan secara analitik, tetapi diselesaikan dengan approximate, pendekatan. Method of residual. Nama tekniknya itu method of residual. Itu pelajaran saya lama, itu tahun berapa? Lupa, 50 tahun yang lalu. Tapi saya ingat, persamaannya itu tidak bisa diselesaikan secara analitis, sehingga harus diselesaikan dengan pendekatan. Method of residual namanya. Jadi boundary theory ada. Terus dikatakan di Quran ada pembatasnya. Detail yang seperti itu apakah mudah bagi orang untuk menyamai Quran? Sulit, saya katakan sulit. Nah, sulit. Banyak sulitnya, akhirnya mungkin tidak bisa. Saya pribadi saya mengatakan saya nggak bisa. Walaupun saya nakal ya. Artinya apa? Saya itu kalau
lihat ditantang gitu, mulai mikir, bisa nggak saya ya? Tapi untuk kali ini saya mungkin harus melupakan kenakalan saya itu. Jadi kesimpulannya apa? Quran adalah wahyu Tuhan sampai terbukti sebaliknya dengan falsifikasi. Dan jalan untuk memfalsifikasi itu sudah diberikan di Quran. Silahkan, yuk. Aku juga pengen kalau bisa. Oke, sekian dulu ya. Pembahasan-pembahasan kita yang akan datang mengenai kebenaran dan masuk surga, itu akan kita melihat kembali, membandingkan antara Quran dengan realita. Artinya, apakah ada kecocokan antara realita dengan Quran. Kita akan mencoba mengambil hikmah-hikmah yang tertulis di Quran. Saya coba untuk menghindari tafsir. Karena tafsir itu bisa salah. Dan tidak hanya itu, kalau Anda menjalankan perintah Quran, ya, itu beragama itu gampang. Jangan menjalankan hal-hal yang ditafsirkan. Itu repot. Karena menjadi ribet, banyak aturan. Sudah tercampur dengan pikiran manusia. Ini secara logika matematik. Dua sumber yang independen itu tidak bisa bergabung menjadi satu. Selalu akan terjadi kontradiksi. Sedikit banyak, kecuali yang satu tunduk kepada yang lain. Itu berbeda. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa di topik-topik mengenai masuk surga yang mungkin akan terjadi banyak kontroversial. Saya ambil contoh, narkoba itu tidak dikriminalisasi di Quran. Tidak ada delik kriminal untuk pengedar dan pengguna narkoba. Menarik gitu. Sedangkan kalau Anda mencuri, potong tangan. Anda membunuh, bunuh lagi. Ya. Anda berzina, cambuk 100 kali. Tetapi judi, narkoba, tidak ada kriminalisasinya. Itu menarik. Dan itu adalah suatu pelajaran yang kita bisa ambil hikmahnya. Itu lain topik, lain kali. Di video ini akan Anda jumpai banyak topik-topik yang kontroversial, yang berbeda dengan tafsir-tafsir yang ada. Dan ini membuat pandangan kita berbeda. Dan ini kita bandingkan implementasi daripada tafsir dan non-tafsir, itu mana yang lebih baik. Sekian dulu. Saya Syekh Imam Semar Al-Kafir Kalkal Jahil Muskilah mengundurkan diri. Bye-bye.